Di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Berhenti saja nabung saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah Anda pernah mendengar slogan ini? Kalimat ini diciptakan untuk menarik perhatian masyarakat tentang instrumen saham, apalagi banyak orang yang masih menganggap saham sebagai instrumen judi yang sering membuat rugi. Nah, pertanyaannya, setelah beberapa tahun terus menjadi slogan, apakah nabung saham ini efektif? Sayangnya, banyak pemula yang sudah terlanjur kecewa dengan kinerja nabung saham yang mereka lakukan dalam beberapa tahun ini. Bukannya profit, tapi hanya menghasilkan floating loss di portofolio. Slogan yang awalnya yuk nabung saham, jadinya yuk nyangkut saham. Kalau tahu begitu, bukankah sebaiknya dana tersebut ditempatkan saja di deposito? Meskipun hanya mendapatkan bunga 3% setahun, tapi return tersebut sudah pasti diperoleh tanpa perlu takut dengan harga saham yang turun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video ini Mimin mau sharing beberapa pandangan tentang metode nabung saham ini. Jika Anda masih keliru memahami konsep tersebut, memang masih lebih baik untuk jangan nabung saham, karena hanya akan menyebabkan uang Anda habis perlahan-lahan. Apa saja poin penting dari slogan yuk nabung saham? Simak penjelasan selengkapnya ya. Pertama, perusahaan kecil produknya tidak terlihat. Bagi Mimin, poin pertama dari slogan ini yang harus dipahami adalah nabung saham hanya cocok diterapkan bagi perusahaan yang menjadi market leader di industrinya. Perusahaan dengan tipe seperti ini tentu saja mempunyai pangsa pasar yang besar dengan konsumen base yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Selain itu, mereka juga punya jumlah aset yang mencapai ratusan bahkan ribuan triliun sehingga menjadi perusahaan yang too big to fail. Dengan nabung saham di perusahaan yang berskala besar, tentu psikologi yang Anda miliki akan menjadi lebih tenang dibandingkan menabung di perusahaan kecil yang produknya saja tidak dikenal. Contoh, misalnya Anda membeli saham BRI dan harga sahamnya turun signifikan. Meski ada perasaan khawatir dengan penurunan harga, namun setidaknya jika setiap hari Anda melihat Bank BRI masih melayani nasabah dan beroperasi dengan baik, maka kekhawatiran Anda bisa sedikit berkurang. Sebaliknya, misalnya Anda membeli saham KBLI dan harganya juga turun. Bagaimana psikologi Anda miliki? Apakah Anda masih bisa tenang? Bagaimana caranya Anda memastikan operasional perusahaan masih berjalan dengan baik? Apakah Anda harus mengecek setiap kabel yang terpasang di instalasi untuk memastikan bahwa produk KBLI masih dipakai? Kesimpulannya, jika Anda masih khawatir dengan penurunan harga jangka pendek, sebaiknya jangan nabung saham. Oh ya, sebagai informasi, nama saham yang disebutkan hanya contoh ya. Saya tidak mengatakan bahwa saham tersebut baik atau buruk untuk ditabung, karena ini hanya contoh kasus saja. Selalu disclaimer on. Kedua, tidak ada dana rutin. Nabung saham seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang. Artinya, Anda tidak bisa bertahan untuk melakukan metode ini jika tidak mempunyai modal. Maksud Mimin di sini bukan berarti modal yang besar, tapi modal yang konsisten. Masih lebih efektif Anda mengalokasikan 5 juta setiap bulan secara jangka panjang dibanding hanya membeli sekali saja dengan nominal 100 juta. Di sini berarti Anda harus punya pemasukan yang rutin dalam satu periode sebelum memutuskan untuk nabung saham. Metode ini tidak bisa optimal jika tidak konsisten dilakukan karena yang menentukan berhasil tidaknya metode ini adalah rata-rata harga yang bisa Anda peroleh setiap periode. Semakin tinggi harga rata-rata dibanding harga terkininya, maka nabung saham Anda menjadi tidak optimal. Sebaliknya, apabila Anda bisa konsisten membeli sehingga harga wajarnya bisa lebih rendah dibanding harga terkininya, maka metode nabung saham Anda bisa dikatakan berhasil. Itulah alasan kenapa dana rutin sangat penting untuk disiapkan sebelum melakukan metode ini. Nabung saham tentu saja berbeda dengan investasi saham, yang dimana kita membeli saham yang salah harga dan menyimpannya sampai harga kembali ke nilai wajarnya. Jika investasi saham membutuhkan kemampuan analisa dalam mencari saham yang salah harga, untuk nabung saham, konsistensi dalam jangka panjang lebih dibutuhkan dan bahkan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Kesimpulannya, jika Anda belum bisa mengkomitmenkan satu nominal tertentu yang memang dialokasikan untuk jangka panjang, sebaiknya jangan nabung saham. Ketiga, perusahaan pelit. Keuntungan di pasar modal terdiri dari dua jenis, yaitu capital gain dan dividen. Bagi seorang trader, memperoleh capital gain tentu menjadi fokus utama dari aktivitasnya di pasar modal. Beli di harga bawah, jual di harga atas.
Tidak peduli bagaimana kondisi perusahaan, selama hal itu bisa dilakukan dengan konsisten dan memperoleh profit, itu sudah cukup. Sebaliknya, bagi Anda yang ingin nabung saham, dividen merupakan fokus utamanya. Perlu diingat bahwa nabung saham memang dikhususkan untuk jangka panjang, sehingga kemungkinan besar belum akan dijual. Jika tidak dijual, bukankah capital gain belum bisa direalisasikan meski portofolio Anda sudah hijau? Nah, itulah alasan kenapa dividen sangat penting. Karena satu-satunya cara Anda untuk merasakan manfaat nabung saham adalah dengan pembagian dividen yang diterima setiap tahun. Bagaimana jika perusahaan mampu menghasilkan laba miliaran bahkan triliunan rupiah, namun tidak pernah atau jarang membagi dividen? Tentu saja para pemegang sahamnya tidak bisa merasakan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan itu, bukan? Kesimpulannya, jika perusahaan yang Anda tabung tidak pernah atau jarang membagi dividen, sebaiknya jangan nabung saham. Keempat, ingin profit cepat. Poin keempat ini sering menjadi masalah bagi pemula angkatan corona. Mereka yang baru masuk di akhir tahun 2020 tentu merasakan bagaimana mudahnya memperoleh profit di saham. Harga saham mengalami kenaikan yang signifikan setelah dibanting cukup dalam di bulan Maret dan di bulan Mei. Masalahnya, kejadian seperti itu sangat jarang terjadi dan kebetulan saja Anda masuk di waktu yang tepat. Jika Anda masih berharap nabung saham bisa menghasilkan keuntungan seperti di akhir tahun 2020, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Metode nabung saham ini sangat membosankan karena Anda hanya konsisten membeli tanpa tahu kapan akan menjualnya. Satu-satunya keuntungan yang diperoleh adalah pembagian dividen sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Jika dividen yield yang dibagi hanya 2%, berarti sebenarnya keuntungan yang bisa Anda nikmati setiap tahun hanya berkisar di angka itu saja, bukan? Hal itu tentu saja berbeda jauh dengan kondisi mereka yang bisa menghasilkan capital gain dalam waktu singkat. Sebenarnya tidak ada masalah metode apapun yang Anda gunakan, karena tujuan semua orang yang masuk ke pasar modal adalah untuk mencari keuntungan, bukan? Tapi jika Anda punya karakter ingin mencari profit cepat dalam waktu singkat, sudah bisa dipastikan bahwa metode nabung saham sangat tidak optimal untuk digunakan. Masih lebih baik Anda mempelajari analisa teknikal sederhana untuk memaksimalkan keuntungan. Kesimpulannya, nabung saham ini merupakan metode yang membosankan karena fokus untuk mengumpulkan jumlah lembar saham dalam jangka panjang. Namun, meski jangka pendeknya membosankan, tapi jika berhasil dilakukan, dalam jangka panjang mampu memberikan keuntungan yang luar biasa, bahkan melebihi keuntungan jangka pendek. Jadi, apabila Anda masuk ke saham dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang cepat, sebaiknya jangan nabung saham. Kelima, tidak terima portofolio merah. Poin kelima ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang orang yang ingin cepat profit, pada poin ini kita akan membahas orang yang takut portofolionya merah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa IHSG dalam 3 tahun terakhir ini tidak bergerak kemana-mana, bukan? Ternyata tidak hanya IHSG, bahkan ada beberapa saham blue chip yang juga tidak mengalami perubahan harga, bahkan cenderung mengalami kerugian. Sebut saja ASI atau Astra International yang masih rugi 33,23%, TLKM atau Telkom Indonesia yang masih rugi 17,51%, UNVR atau Unilever Indonesia yang masih rugi 43,18%, GGRM atau Gudang Garam yang masih rugi 56,14% dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, jika Anda punya saham di portofolio, bagaimana kondisi saat ini? Kemungkinan besar berwarna merah alias floating loss, kan? Dengan kondisi seperti itu, banyak orang yang mungkin akan berkata, nabung saham itu percuma, buktinya sudah 5 tahun beli saham tapi masih saja rugi. Mimin pribadi sering mendengar kalimat seperti itu dan membacanya di kolom komentar. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut, karena memang akan lebih berbahagia jika kita melihat portofolio berwarna hijau dibandingkan berwarna merah, bukan? Tapi ingat lagi poin 1-3 di atas. Tujuan nabung saham itu untuk apa? Apakah Anda menabung saham untuk nantinya dijual saat sudah hijau dan merealisasikan capital gain? Ataukah Anda mengumpulkan jumlah lembar saham agar semakin banyak sehingga nanti dividen yang dibagi setiap tahun menjadi sangat besar? Nabung saham lebih fokus dengan yang namanya dividen. Dengan hal seperti itu, tentu saja menjadi biasa jika nantinya harga saham akan turun dan portofolio menjadi merah dalam beberapa waktu tertentu. Jika Anda masih terus khawatir dengan floating loss yang ada di portofolio dan berpikir bahwa nabung saham tidak berguna karena hanya menghasilkan floating loss saja, maka sebaiknya jangan nabung saham. Demikianlah beberapa poin yang dapat Mimin sampaikan. Tentu saja poin-poin tersebut hanya berdasarkan pendapat pribadi, dan mungkin saja Anda mempunyai pendapat yang berbeda.
itu sah-sah saja, asalkan portofolio Anda bisa bertumbuh dari waktu ke waktu ya. Tetap semangat dan semoga terus bertahan di pasar modal Indonesia. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan yang akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Thank you.